Akhirnya kerjaan beres, bisa pulang on time, semua aman ya. Aman terkendali. Makan apa ya? Semoga di jalan gak macet deh. Lu pulang tepat waktu ya hari ini? Gak ada kerjaan lagi kan? Gak ada rencana lain kan? Boleh gak bantuin gue please? Gue hari ini ada janji penting banget. Boleh ya please. Bantuin gue, kerjaan gue masih belum kelar nih. Lu bisa gak sih backup dulu? Lembur sehari ini aja kok. Besok-besok gue traktir deh. Tolak aja gak sih? Oh ya udah nggak apa-apa, gue backup deh hari ini. Lu pulang aja. Akhirnya aku bisa beli ini. Udah lama banget aku nabung buat bisa beli ini. Mana tinggal satu lagi stoknya. Rezeki aku banget sih. Kak, kamu mau beli ini? Boleh nggak buat aku aja? Aku udah nunggu lama banget loh buat beli ini. Tapi stoknya cuma satu. Boleh ya kak? Aku butuh banget sih ini. Ya udah nggak apa-apa. Buat kamu aja. Kamu beli duluan aja. Aku nanti kapan-kapan aja kalau restock lagi. Duh, aku nggak apa-apa lagi sih. Hai, selamat datang di Segar, Sharing, dan Dengar Hati. Segmen ini aku bikin supaya aku bisa banyak yapping, curhat-curhat juga. Jadi seperti judulnya, yaitu Segar, Sharing, dan Dengar Hati, karena bakal banyak curhatnya, yaitu curhat hati. Dan di sini juga tempatnya aku beropini dan berbicara santai sambil TikTok juga kali ya. Atau kalau teman-teman punya cerita yang mau di-sharing, boleh banget kirim DM di Instagram. Nanti kalau aku lagi buka DM dan ada ceritanya, bakal coba aku untuk bagikan juga ke teman-teman yang lain. Dan di episode 1 aku bakal bahas topik tentang menjadi people pleaser. Apa itu people pleaser? Sering dengar gak sih? Kalau kamu lihat di video openingnya, contoh people pleaser tuh kayak gitu. Jadi singkatnya, people pleaser itu adalah seseorang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain, terus mengorbankan pendapat dan keputusan dan juga kepentingan diri sendiri, menganggap kalau orang lain itu lebih penting daripada diri sendiri, dan sulit untuk menolak setiap permintaan yang datang. Pokoknya selalu dipikirin tuh kepentingan orang lain, kayak gak enakan gitu. Dipikirinnya tuh gak enakan sama orang lain. Itu people pleaser. Dan aku pernah dan menjadi people pleaser. Kalau ada suatu kejadian misalkan yang ada potensi membuat orang lain itu gak suka, aku tuh mikirinnya dalam banget gitu, kayak nanti dia bakal gini gak ya, nanti bakal gitu gak ya, padahal itu udah berlalu gitu. Pokoknya bener-bener sering banget overthinking sama apa yang aku lakuin, terus mikirin orang lain, kayak aku kalau kayak gini orang lain bakal gini atau gimana ya. Pokoknya penuh sama pikiran yang kayak gitu dan gak enakan. Dan ujungnya apa? Aku bakal terus-terusan nyalahin diri aku sendiri. Capek loh jadi people pleaser. Siapa yang gak capek? Capek pasti. Itulah akibat menjadi people pleaser. Bukan kesenangan yang kamu dapat, tapi stres dan kehilangan diri kamu sendiri. Kamu ngerasa gak berhak buat menolak, kamu merasa gak berhak untuk memprioritaskan diri kamu sendiri. Karena menjadi people pleaser, akhirnya aku bertanya-tanya, aku tuh berhak gak sih buat nolak? Aku tuh berhak gak sih buat memprioritaskan diri aku sendiri? Memenuhi ekspektasi orang lain tuh ngapain sih? Sampai harus ngorbanin diri sendiri, ngapain? Pengennya sih terang-terangan kayak gitu ya, tapi kayaknya gak semudah itu sih. I've been there and it was hard. Karena saat itu pikirannya menumpuk, kayak emosinya juga tertumpuk ya. Akhirnya udah capek banget menjadi people pleaser, dan pelan-pelan aku mulai tata satu persatu. Apa yang dilakuin? Yang pertama, pelan-pelan mulai merasa dan mementingkan diri sendiri. Itu dulu yang harus disadari. Yang kedua, mulai pelan-pelan ngobrol, selalu tanya sama diri sendiri. Apa yang dilakuin, selalu libatkan setiap kamu ngambil keputusan. Pikirin dulu matang-matang, apakah ini akan melukai diri kamu sendiri atau enggak. Bukan orang lain, tapi diri sendiri yang kamu pikirkan. Mulai berusaha untuk mencoba untuk menolak permintaan orang lain kalau kamu gak berkenan. Pasti kalau secara terang-terangan langsung nolak enggak, itu pasti berat. Mungkin bisa secara halus,
Contohnya kayak di video pertama, pas ada orang yang mau ngambil belanjaan kamu atau nanya, terus stoknya cuma satu-satunya, terus mau diambil alih, kamu bisa bilang kayak, "Ya, ini aku perlu banget nih barang ini." Kakaknya mungkin bisa tanya ke kasirnya atau ke pegawainya, mungkin bisa dicariin di toko lain barangkali ada stoknya. Jadi kayak nggak secara terang-terangan langsung. Pasti susah kalau langsung terang-terangan menolak. Kalau berat langsung untuk nolak, mungkin bisa coba pikirkan alternatif lain supaya kamu tetap mempertahankan hak kamu. Karena menurutku sekecil apapun langkah yang dicoba, itu tetap langkah. Itu tetap usaha yang kamu lakukan. Mungkin di mata orang lain itu sepele. Kayak gampang banget sih kayak gitu. Cuma belum tentu kan. Pasti kamu udah berusaha sekeras mungkin, sekuat mungkin untuk keluar dari people pleasure itu. Jadi langkah kecil apapun yang kamu lakuin itu sangat berarti untuk perubahan dan perkembangan diri kamu sendiri. Berikutnya, sadari sepenuhnya kalau diri kamu adalah prioritas utama untuk diri kamu sendiri. Kalau orang lain punya prioritas, diri kamu sendiri pun punya prioritasnya juga, bukan? Berikutnya adalah sadari dan pahami kalau menolak permintaan orang lain adalah hak kamu. Itu adalah hak kamu, kamu boleh nolak permintaan orang lain. Tapi sadari juga ada potensi orang itu nggak suka. Jadi kamu bisa memberikan penjelasan secukupnya, selebihnya itu urusan orang lain mau terima atau enggak. Berikutnya, berhenti dengan mudah minta maaf buat suatu hal yang nggak kamu lakuin. Yang berikutnya adalah sadari kita nggak bakal bisa bikin orang itu senang 100%. Kita nggak bakal bisa menuhi ekspektasi orang itu 100%. Sadari yang bisa bela diri kamu sendiri, yang bisa ada dan bertahan untuk diri kamu sendiri, ya diri kamu sendiri, bukan orang lain. Belum tentu juga usaha yang kamu berikan untuk orang lain mereka bakal merasa berterima kasih dan menganggap kamu penting. Belum tentu. Berikutnya adalah stop mengorbankan diri kamu sendiri untuk orang lain. Kamu juga manusia, kamu ada capeknya. Berbuat baik itu suatu hal yang bagus, tapi bukan berarti kamu harus ngorbanin diri kamu sendiri, mengenyampingkan diri kamu sendiri, mengenyampingkan pendapat kamu sendiri. Sesekali egois buat diri kamu sendiri itu bukan hal yang salah loh. Bukan egois sih, lebih tepatnya membela diri kamu sendiri, menganggap dirimu penting, itu hal yang baik. Berhenti menyalahkan diri kamu sendiri. Kalau memang ada yang salah, itu jadi bahan evaluasi kamu, bukan menghakimi diri kamu sendiri, dan akhirnya menyalahkan diri kamu sendiri dan gak menghargai diri kamu sendiri. Nah pada akhirnya, yang menjalani kehidupan, yang ada, yang hadir, yang berjuang, yang membela diri kamu, adalah diri kamu sendiri, bukan orang lain. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan di sesi segar berikutnya. Dadah.